Di sini saya akan membahas brand yang berasal dari Indonesia, yaitu Erigo. Sejarah perusahaan Erigo ialah salah satu brand fashion asal Indonesia yang telah mendunia. Erigo telah didirikan oleh Muhammad Sadat. Kalian pasti pernah dengar kan brand Erigo ini? Siapa sih yang nggak pernah dengar brand Indonesia yang pernah mendunia ini? Pada tahun 2010, pada awalnya Erigo bernama Seld & Co. Namun diganti pada tahun 2013 lantaran nama brand tersebut sudah dimiliki oleh pembisnis lainnya. Konsep awal yang diusung oleh Erigo awalnya bertemakan batik dan ikat-ikat. Namun berjalannya tahun per tahun, pemiliknya yaitu Sadat mengganti konsepnya menjadi fashion dengan gaya kasual. Erigo mengutamakan kualitas dan desain produknya yang digunakan untuk keseharian auto ataupun traveling. Saat didirikan, Erigo menargetkan generasi milenial dan Gen Z dengan menjual produk pada pop-up store event seperti di Jacklot. Selanjutnya, Erigo juga mampu meraup omset sehingga 22 miliar. Setelah 2 tahun didirikan, 3 tahun berdiri tepatnya pada tahun 2016, Erigo mulai mendapatkan perhatian di komunitas independen brand lokal Indonesia dan mulai memperbesar bisnisnya dengan memperluas gudangnya sebesar 300 meter dan menambah 50 karyawan baru. Pada tahun 2019, Erigo membuka toko pertamanya untuk menjangkau target pasarnya beserta 40 pop-up store tahunannya. Setahun kemudian, Erigo secara ofisial membuka tokonya di Shopee dan bergabung dengan SBS. Erigo awalnya memiliki kontrak untuk menjalankan 80 pop-up store-nya, namun dibatalkan karena adanya COVID-19. Erigo terus berkembang hingga memiliki 350 karyawan dan memindahkan gudangnya ke tempat yang 8 kali lebih besar. Gudangnya sebelumnya dengan luas 24 meter pada tahun 2021, Erigo berpartisipasi pada New York Fashion Week, memasang billboard di Times Square New York dan bekerja sama dengan Megacall di sekitar New York dan LA, didukung oleh Shopee. Halo semuanya, jadi hari ini aku akan membahas tentang konten NG dari brand Erigo. Jadi brand Erigo telah mengembangkan strategi konten yang efektif dengan menggunakan formula 3K yang terdiri dari konten, komunitas, dan komersil. Untuk yang pertama itu konten atau produk. Erigo berfokus pada penyajian konten yang menyampaikan produk mereka dengan cara yang menarik dan relevan. Konten ini tidak hanya berupa foto produk, tetapi juga mencakup video tutorial, dan gaya hidup yang menunjukkan bagaimana produk Erigo dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada komunitas. Erigo memanfaatkan UGC atau User Generated Content dengan hashtag Erigo Everyday untuk membangun komunitas di sekitar mereka dengan mendorong pelanggan untuk membagikan pengalaman mereka menggunakan produk Erigo. Brand ini menciptakan rasa keterlibatan dan loyalitas. Lalu yang ketiga ada komersil atau promo. Erigo secara aktif menjalankan promosi dan kampanye pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Ini termasuk diskon, penawaran khusus, dan kolaborasi dengan micro-influencer. Dengan pendekatan ini, Erigo dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan mendorong konversi penjualan. Promosi yang menarik ini dilakukan Erigo di 2 Instagram yang berbeda. Yang pertama ada di akun Instagram Erigo Store, yang kedua ada di akun Erigo Store Official. Lalu ada micro-influencer collaboration. Erigo berkolaborasi dengan micro-influencer yang memiliki antara 10.000 hingga 100.000 pengikut dengan 95% konten berasal dari kreator ini. Erigo dapat memanfaatkan pengaruh yang lebih personal dan autentik. Micro-influencer seringkali memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dengan audiens mereka, sehingga konten yang mereka buat dapat lebih efektif dalam menarik perhatian dan membangun kepercayaan. Lalu dari data dan engagement rates, dengan tingkat keterlibatan sebesar 8,7%, Erigo menunjukkan performa yang jauh di atas rata-rata industri, yang biasanya sekitar antara 2-3%.
tingkat keterlibatan yang tinggi ini menunjukkan bahwa audiens mereka sangat terlibat dengan konten yang dibagikan, yang merupakan indikator positif dari strategi konten yang berhasil. Strategi limited edition drop atau peluncuran produk edisi terbatas adalah salah satu pendekatan pemasaran yang kini makin populer, terutama di industri fashion. Strategi ini memanfaatkan prinsip kelangkaan untuk menciptakan urgensi dan daya tarik eksklusif terhadap produk. Salah satu brand lokal yang cukup sukses menerapkan strategi ini adalah Erigo. Brand fashion asal Indonesia ini awalnya dikenal sebagai brand streetwear dengan harga yang terjangkau. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mereka bertransformasi dengan pendekatan branding yang lebih global, termasuk mengikuti event internasional seperti New York Fashion Week. Nah, yang menarik adalah bagaimana Erigo memanfaatkan momen-momen besar tersebut untuk meluncurkan produk-produk edisi terbatas. Misal saat mereka hadir di New York Fashion Week, Erigo tidak hanya menjadikan itu sebagai ajang eksistensi, tapi juga sebagai alat marketing mereka merilis koleksi khusus yang hanya dijual dalam waktu dan jumlah terbatas. Dan hasilnya produk-produk tersebut langsung sold out dalam waktu singkat. Kuncinya ada pada efek psikologis bernama FOMO atau Fear Missing Out. Ketika orang merasa bahwa suatu produk hanya akan ada sekali atau hanya tersedia untuk waktu tertentu, mereka terdorong untuk segera membeli tanpa pikir panjang. Ini meningkatkan konversi penjualan secara signifikan. Tapi ada catatan penting, jika strategi ini digunakan terlalu sering, bisa menimbulkan kejenuhan konsumen. Jadi mereka tidak percaya lagi bahwa produk benar-benar terbatas dan malah menurunkan eksklusivitas brand. Maka dari itu, kunci keberhasilan ada pada timing, branding, dan eksekusi yang tepat. Dari studi kasus Erigo ini, kita belajar bahwa limited drop bukan hanya teknik jual cepat, tapi bagian dari strategi besar untuk menciptakan nilai dan pengalaman brand yang lebih kuat di mata konsumen. Kalau kamu sedang merilis brand, strategi ini bisa menjadi pilihan, tapi harus disesuaikan dengan audiens dan kemampuan operasionalmu. Pastikan produkmu memang layak untuk disebut eksklusif, bukan hanya terbatas jumlahnya, tapi juga memiliki cerita dan nilai di dalamnya. Pernah gak sih lihat brand lokal yang kolaborasinya bener-bener epic? Kayak Erigo. Gini, kolaborasi mereka itu bukan sekedar tempel logo, tapi senjata pemasaran yang bikin mereka meroket dari garasi jadi raja streetwear Indonesia. Rahasia pertama, mereka pilih partner yang audiensnya nyambung. Contohnya, pas collab sama Deddy Corbuzier, 89% followers Deddy itu anak muda, peduli pengembangan diri. Persis target pasar Erigo. Jadi, exposure-nya kena banget, bukan sekedar numpang tenar. Ini yang bedain, Erigo nggak asal jual produk, mereka bangun cerita. Waktu collab sama Isyana Sarasvati, desainnya terinspirasi oleh album Lexapania. Jadi, fans Isyana beli karena emosi, bukan cuma gaya. Hasilnya, 12.000 item ludes dalam 1 jam. Bayangkan, 1 jam. Print launch-nya jago banget. Sebelum collab OJT launching, mereka tebak-tebakin desain di IG story selama 7 hari. Dengan gemennya, gila, 92% pas launching. Deddy pakai full koleksi di podcast Nagita, UGC, hashtag Erigo Everyday, banjirin TikTok. Alhasil, ROI 1:14, artinya setiap 1 juta yang dikeluarin buat iklan, balik 14 juta. Jadi, mau tiruin, ini resepnya. Pertama, pilih partner yang audiensnya butuh produk lo. Kedua, bikin produk yang nyentuh hati, bukan cuma mata. Dan terakhir, manfaatkan momentum buat kumpulin data customer. Tapi hati-hati, kolaborasi gagal kalau cuma gimmick. Produk asal-asalan, gak ada link khusus buat beli. Salah pilih partner, itu bunuh diri. Lihat tuh brand X yang collab sama artis tapi produknya gak berkualitas. Rusak reputasi bertahun-tahun. Nah, kalau Erigo aja bisa dari nol, kenapa brand lokal lain gak? Sekarang giliran kamu. Komentar ya, kira-kira
brand lokal mana yang harus diajak collab sama Erigo berikutnya. Share ide brutal kalian di bawah ya. Keunggulan dan tantangan dari Erigo. Keunggulan Erigo adalah harga terjangkau tetapi kualitasnya premium. Banyak brand lokal yang bagus, tapi Erigo berhasil menyajikan bahan dan desain setara dengan brand internasional dengan harga yang tetap ramah di kantong. Yang kedua, keunggulannya digital marketing kreatif dan engaging. Erigo menguasai Instagram dan TikTok dengan konten yang selalu relevan untuk anak-anak muda, seperti giveaway, challenge, dan kolaborasi yang seru. Contoh kolaborasi yang seru yaitu dengan JKT48 yang langsung viral karena menyasar pasar muda secara tepat. Tantangan dari Erigo, persaingan semakin kuat. Banyak brand lokal baru bermunculan dengan konsep mirip seperti Erigo dan juga menawarkan produk-produk yang sama dengan Erigo. Yang kedua, ekspektasi yang semakin tinggi. Karena positioningnya sebagai premium affordable, konsumen sekarang lebih kritis dalam menilai kualitas bahan, detail jahitan, dan inovasi desain. Jika ada kekurangan, bisa langsung viral. Mempertahankan kualitas saat ekspansi, semakin besar permintaan, semakin besar pula tekanan untuk menjaga kualitas tetap konsisten. Kita sudah di penghujung acara. Kesimpulan dari Erigo membuktikan bahwa brand lokal bisa bersaing di level internasional dengan 3 syarat. Yang pertama, produk berkualitas, harga kompetitif. Bukan sekedar murah, tapi memberikan real value untuk konsumen. Yang kedua, marketing yang cerdas. Konten viral, kolaborasi strategis, dan engagement kuat di sosial media. Yang terakhir, mindset pantang menyerah. Erigo berani mengambil resiko yang besar. Mulai dari nol hingga sekarang go internasional. Kesuksesan Erigo tidak datang dengan instan. Butuh konsistensi, kerja keras, dan keberanian untuk terus berinovasi. Dukung terus produk lokal. Erigo membuktikan bahwa produk lokal tidak kalah saing. Ayo semuanya kita dukung terus brand lokal untuk bisa menjadi go internasional. Sekian dan terima kasih. See you next time. Peace out.